Bayangkan sebuah dunia di mana fanatisme kesukuan begitu kuat, hingga nyawa bisa melayang hanya karena sebuah hinaan. Sebuah zaman di mana bayi perempuan dikubur hidup-hidup hanya karena dianggap baik. Di tengah kegelapan ini, di sebuah kota tandus yang jauh dari pusat peradaban dunia, seorang bayi lahir, seorang manusia yang kelak akan mengubah sejarah, mengangkat derajat manusia, dan membawa cahaya bagi seluruh alam. Inilah kisah tentang manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita menyelami perjalanan hidup beliau, mari kita fahami dulu dunia seperti apa yang beliau hadapi saat itu. Jadi ambil posisi yang nyaman dan siapkan hati, dan mari kita mulai perjalanan ke masa lampau yang penuh hikmah ini. Namun seperti biasa, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sahabat santri viral yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam sirah nabawiyah, ada satu hal yang sangat penting untuk kita fahami. Kalau kita ingin benar-benar memahami perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun harus tahu dulu kondisi masyarakat Arab sebelum beliau lahir dan sebelum beliau diutus sebagai nabi. Kenapa ini menjadi penting? Karena dari sini kita bisa memahami bagaimana luar biasanya perubahan yang beliau bawa. Nah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, bangsa Arab memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan yang sangat unik. Mari kita bahas satu persatu. Bayangkan pada waktu itu, masyarakat Arab sangat-sangat fanatik terhadap kabilah atau sukunya. Mereka tidak hanya mencintai kabilahnya, tapi juga merasa sangat bangga. Kabilah itu seperti identitas mereka. Harga diri mereka ada di situ, sehingga hal-hal yang melibatkan kabilah bisa menjadi sangat sensitif. Misalnya, kalau ada satu orang dari kabilah mereka yang dihina atau bahkan dibunuh oleh kabilah lain, itu sudah cukup untuk memicu perang besar. Dan perang itu biasanya berlangsung bertahun-tahun, hanya karena satu masalah kecil. Contoh yang paling terkenal adalah peperangan antara dua kabilah besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka berperang begitu lama, bahkan sampai ke titik darah penghabisan. Bayangkan betapa fanatiknya masyarakat waktu itu terhadap kabilahnya. Fanatisme ini juga merasuk ke berbagai aspek kehidupan mereka. Misalnya dalam urusan pernikahan. Dulu pernikahan pun punya aturan yang dipengaruhi oleh budaya kabilah. Sebuah pernikahan tidak hanya soal dua orang yang saling mencintai, tapi juga soal kepentingan kabilah. Kabilah mana yang lebih unggul, kabilah mana yang lebih kaya. Itu semua menjadi pertimbangan utama. Pernikahan bahkan sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan antar kabilah atau untuk menunjukkan kekuasaan dan kehormatan. Begitu kuatnya rasa kesukuan ini sampai membuat mereka sulit untuk hidup damai. Saling curiga, saling menjatuhkan, dan saling berperang menjadi hal yang biasa. Karena itu, maka tidak heran kalau masa sebelum lahirnya Rasulullah disebut sebagai masa jahiliyah, bukan hanya karena masyarakatnya jauh dari ajaran agama yang benar, tetapi juga karena perilaku dan budaya mereka yang penuh dengan kebodohan dan kezaliman. Namun di tengah kondisi sosial yang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bangsa Arab untuk menerima wahyunya yang terakhir dari masyarakat yang penuh dengan fanatisme kabilah. Kelak akan muncul sebuah umat yang bersatu di bawah satu panji, yaitu Islam. Dan itu semua dimulai dengan kelahiran seorang manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita membahas tentang kondisi sosial bangsa Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, sekarang mari kita beralih ke sisi ekonominya. Kita akan melihat bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Arab, terutama di Jazirah Arab, dan lebih spesifik lagi di kota Makkah, tempat yang kelak akan menjadi kota kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita tahu, Makkah itu bukanlah daerah yang subur. Kota ini terletak di dataran yang tandus, pegunungan yang terjal, panas, dan tidak cocok untuk bercocok tanam. Tanahnya kering, dan hampir tidak ada sumber daya alam yang melimpah untuk mendukung pertanian. Jadi pertanyaannya, bagaimana orang-orang Makkah dulu
dulu bisa bertahan hidup dan dari mana mereka mendapatkan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Di sini kita melihat keunikan masyarakat Mekah. Pada masa itu, mereka tidak mengandalkan sektor agraris. Karena itu hampir-hampir sangat mustahil. Dan sebaliknya, mereka menggantungkan kehidupan perekonomiannya pada sektor perdagangan. Mekah menjadi salah satu pusat perdagangan yang sangat penting di Jazirah Arab dan keberadaan Ka'bah di tengah-tengah kota menambah daya tariknya sebagai destinasi perdagangan. Orang-orang Quraisy, Mekah dikenal sebagai pedagang ulung. Mereka memiliki jalur perdagangan yang strategis dan terorganisir dengan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kebiasaan dagang mereka dalam surat Quraisy karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Quran surat Quraisy ayat 1-2. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kebiasaan yang dimaksud adalah perjalanan dagang mereka yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu di musim dingin dan di musim panas. Pada saat musim dingin tiba, mereka melakukan perjalanan dagang ke arah selatan, yaitu ke negeri Yaman. Bahkan dalam riwayat, mereka juga menuju Habasyah, yang sekarang adalah Ethiopia. Yaman pada masa itu adalah wilayah yang makmur, pusat perdagangan rempah-rempah dan barang-barang dari India serta Afrika. Mereka pun masyarakat Mekah mendapatkan komoditas yang bernilai tinggi. Lalu ketika musim panas telah tiba, mereka pun mengalihkan perjalanan dagangnya ke arah utara, yaitu ke negeri Syam yang meliputi Palestina, Suriah dan sekitarnya. Syam adalah wilayah strategis di jalur perdagangan dunia. Di sana mereka berinteraksi dengan pedagang dari Romawi dan Persia, mendapatkan berbagai barang seperti kain sutra, perhiasan makanan, dan kebutuhan lainnya. Begitulah cara mereka menyandarkan hidupnya. Mereka menjadi perantara perdagangan internasional, membeli barang dari satu wilayah untuk dijual ke wilayah lain. Selain perdagangan, sebagian masyarakat Mekah juga menggantungkan hidupnya pada gembalaan, terutama kambing dan unta, yang menjadi aset penting di Jazirah Arab. Dan apakah kalian tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tumbuh dalam budaya ini. Beliau pernah merasakan pekerjaan sebagai pengembala kambing saat masih muda, yang mengajarkan beliau sifat sabar, sifat telaten, dan sifat tanggung jawab. Dan tidak hanya itu, beliau juga belajar perdagangan sejak usia muda. Ketika beliau dewasa, beliau menjadi pedagang yang sangat jujur dan terpercaya, hingga beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Setelah membahas kondisi sosial dan ekonomi bangsa Arab, mari kita masuk ke sisi yang lebih dalam, yaitu kepercayaan agama masyarakat Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sebenarnya keyakinan mereka terhadap Tuhan? Sahabat santri viral yang dirahmati Allah, bangsa Arab pada waktu itu mayoritas menganut ajaran paganisme, yaitu penyembahan kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu tidak hanya 1 atau 2, melainkan sangat-sangat banyak, hingga memenuhi Ka'bah, tempat yang sejatinya adalah rumah Allah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam untuk menyembah Allah yang esa. Namun di zaman jahiliyah, Ka'bah berubah menjadi tempat yang dipenuhi oleh patung-patung dan berhala-berhala dari berbagai kabilah. Berhala-berhala ini memiliki nama dan bentuk yang berbeda-beda. Ada berhala Lata, ada berhala Uzza, dan ada juga berhala Hubal, yang merupakan berhala-berhala paling terkenal. Bahkan setiap suku memiliki berhala sendiri yang mereka sembah dan mereka banggakan. Berhala-berhala ini diletakkan di sekitaran Ka'bah dan dijadikan simbol kekuatan serta keberuntungan bagi kabilah mereka. Orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu percaya bahwa berhala-berhala ini memiliki kekuatan untuk memberikan keberkahan atau melindungi mereka dari bahaya. Mereka melakukan berbagai ritual, termasuk menyembelih hewan kurban di depan patung-patung tersebut. Mereka juga meminta pertolongan kepada patung-patung tersebut hingga bersumpah demi berhala. Bisa kita bayangkan betapa jauhnya mereka dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun tidak semua orang Arab menyembah berhala. Di antara mereka ada yang beragama Yahudi, terutama di wilayah Yaman di sebelah selatan Jazirah Arab. Agama Yahudi masuk ke wilayah ini melalui hubungan dagang dan perpindahan orang-orang Yahudi dari negeri Syam. Selain Yaman, Yahudi juga hadir di Yatsrib yang sekarang kita kenal sebagai Madinah. Dan di Yatsrib juga terdapat berbagai kabilah Yahudi seperti Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Mereka pun hidup berdampingan dengan suku-suku Arab seperti suku Ewes dan suku Hasrat. Selain itu, ada pula orang-orang Arab yang memeluk agama Nasrani atau Kristen. Meskipun jumlah mereka sangat-sangatlah sedikit, mereka biasanya berada di daerah perbatasan dengan Syam atau Yaman.
Yaman. Salah satu contoh terkenal adalah Waraqah bin Naufal, seorang sepupu dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waraqah bin Naufal adalah seorang Nasrani yang mendalami kitab Injil dan dikenal sebagai orang yang memahami ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Lalu ada pula Said bin Said, ayah dari sahabat Nabi yang kelak masuk Islam, yang juga waktu itu memeluk agama Nasrani. Namun meskipun ada Yahudi dan Nasrani, mayoritas bangsa Arab tetap berada dalam kepercayaan menyembah berhala. Ini adalah zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kegelapan spiritual. Mereka jauh dari ajaran yang benar, bahkan mereka sering salah memahami makna kehidupan. Bayangkan saja, di zaman itu, membunuh anak perempuan adalah hal yang biasa dilakukan apabila seorang ayah mendapatkan kabar bahwa anak yang dilahirkan istrinya adalah perempuan. Mukanya langsung menjadi masam, hatinya penuh dengan kemarahan dan rasa malu. Anak perempuan dianggap sebagai aib bagi keluarga. Mereka merasa kehadiran anak perempuan akan merendahkan martabat mereka di tengah masyarakat, dan oleh karena itu, banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Tangan kecil mereka ditarik oleh ayahnya sendiri menuju liang kubur, tanpa tahu bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Tangisan sang bayi perempuan itu dianggap tidak lebih dari suara yang memalukan. Bayangkan hati seorang ayah bisa sekeras batu gunung, tega mengubur darah dagingnya sendiri hanya demi menjaga gengsi di depan kabilahnya. Subhanallah, betapa gelapnya hati manusia pada masa itu. Betapa jauhnya mereka dari rahmat Allah. Tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada nilai kemanusiaan. Itu adalah zaman jahiliyah, zaman di mana manusia hidup dalam kebodohan. Terima kasih sudah menonton di video pertama ini. Silahkan like, subscribe, and di komen konten ini untuk video-video selanjutnya.